Keluarga kerajaan Kingdom Daily Devotion di pagi ini berjudul Arti daripada Cobaan. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa arti sebuah cobaan? Cobaan adalah undangan atau godaan untuk berbuat dosa, tidak menaati Allah, atau bisa juga memuaskan kebutuhan yang sah dengan cara yang tidak sah. Alkitab mencatat di ayat bacaan hari ini bahwa ada 3 keinginan dosa, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Cobaan itu sendiri bukanlah dosa, tetapi menyerah padanyalah dan kemudian kita berbuat atau bertindak, maka itu yang merupakan sebuah dosa. Yesus juga dicobai dalam segala hal, namun ia tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Cobaan yang menggoda terjadi pada semua orang, bukan hanya pada diri kita sendiri saja. Anda tidak sendirian. Semua orang menghadapinya. Kemudian pencobaan itu bermula dari pikiran dan hati. Yakobus 1 ayat 14-15 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Iblis akan selalu datang dan memutarbalikan kebenaran dan menggunakan kebohongan untuk menyesatkan manusia. Pencobaan juga untuk menguji iman dan ketaatan kita. Terkadang Tuhan mengizinkannya untuk memurnikan dan menguatkan iman kita. Ya, perbarui pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Pencobaan bukanlah tanda bahwa kita ini jauh dari Tuhan, melainkan kesempatan untuk mendekat kepadanya, lari kepadanya kalau ada cobaan. Allah memberi kita kekuatan, hikmat dan kuasa untuk mengatasinya. Kita tidak harus menghadapi cobaan itu sendirian. Yesus menghadapi ketiga cobaan di atas, ya, di dalam Matius 4 ayat 1-11 ditulis dengan sangat detail. Yesus dicobai di padang gurun. Dimulai dari keinginan daging, iblis menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Ini melambangkan sebuah nafsu jasmani. Kemudian sebuah keangkuhan hidup ketika iblis menyuruh Yesus menjatuhkan diri dari atas dan menyuruh Yesus untuk memanggil para malaikatnya untuk menatang dan mengangkat atau menangkap Yesus. Nah, sebuah lambang kesombongan dengan memamerkan kekuatannya. Kemudian keinginan mata. Iblis memperlihatkan Yesus kerajaan dunia dan semua keindahannya. Iblis menawarkan itu semua asal Yesus mau menyembah dia. Semua cobaan ini ditepis oleh Yesus dengan mengutip firman Tuhan. Yesus menang dengan menggunakan firman sebagai perisai atas cobaan. Yesus sedang mengajarkan kita bahwa semua cobaan sanggup diatasi dengan firman Tuhan. Pencobaan itu biasa, tetapi kesetiaan Yesus lebih besar. Dia memberi kita firman-Nya, roh-Nya, dan jalan keluar. Itu sebabnya apapun yang terjadi, cobaan itu akan berseliweran setiap hari di sekitar kita. Tiap hari kita akan dicobai oleh iblis. Pikiran kita terutama yang akan diserang oleh dia. Itu sebabnya hari ini yuk kita belajar bahwa segala sesuatunya kita mulai hari dengan firman, landasi hidupmu dengan firman, ambil keputusanmu berdasarkan firman. Jangan sampai engkau lalai melibatkan Tuhan di semua aspek hidupmu. Dengan itu engkau akan sadar bahwa setiap hari hidupmu itu ditopang sama firman. Dan pencobaan boleh datang, tetapi justru itu adalah kesempatan kita mempraktekkan firman Tuhan dan juga ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita mulai hari yang baru dengan berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang baru. Terima kasih kalau ada cobaan di depan kami, karena kami tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kami kuasa, memberikan kami otoritas, memberikan kami jalan keluar. Dan kami percaya ketika cobaan itu datang, ajari kami supaya kami lari kepada Tuhan untuk minta pertolongan, perlindungan, hikmat daripada Tuhan untuk mengatasi semua cobaan yang ada dalam hidup kami. Pikiran kami setiap hari akan diserang sama iblis. Dan kami percaya Tuhan ketika hidup kami dikuasai sama firman, kami sanggup menang atas diri kami sendiri. Kami menang atas kondisi atau situasi hidup kami. Dan menang atas semua masalah kehidupan kami. Karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami jalan keluar. Kami mulai hari yang baru dengan kemenangan, karena kami tahu firman-Mu memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.